Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Waktu saya membaca kisah kapak ini tadi, tenggelam tadi, saya mengalami renewal. Saya punya mindset. Apa itu pengalaman begini? Waktu saya baca ayatnya ngeloncat gini, Lito, kamu pernah mikir enggak? Besi itu ada beratnya. Hukum dunia, pola pikir dunia, besi itu kalau ke dalam air yang ada beratnya pasti tenggelam. Dan itu tidak mungkin akan ada seumur hidupmu, besi itu akan muncul kembali. Tidak mungkin pernah. Itu pola pikir dunia, itu seperti itu. Waktu saya membaca ayat ini Pak Ara, tiba-tiba mikir, pola pikirmu ada di mana? Kalau you follow ya mindset punya dunia ini tadi, maka hidupmu yang tenggelam, tetap tenggelam. Apa yang hilang, pasti hilang. Tapi kalau kamu follow mindset daripada firman Tuhan tadi, sesuatu yang hilang bisa timbul kembali. Nangkap Bapak Ibu? Sejak itu pola pikir saya berubah. Apa yang orang katakan tidak mungkin, saya bilang mungkin. Tidak bisa, bisa. Bukan saya, Tuhan saya yang memampukan saya bisa. Lihat cara kerja Tuhan. Elisa tanya sama tadi nabinya, hilang di mana? So simple. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, cuma tanya, di mana jatuhnya? Enggak tanya, jatuhnya di mana? Terus gimana? Ayo kita ngambil kontrol, ayo kita yang tidak ada sama sekali. Di mana jatuhnya? Ini Tuhan di sini. Potong kayu. Kayu tahu nggak? Dipotong, dilempar di tempat air tadi. Dus. Tadi mata kapak yang udah dalam. Dan itu sungai Yordan itu nggak main-main. 3 meter, 4 meter pasti ada. Dan ingat baik-baik, apa yang punya berat massa dari tenggelam kena air, pasti ketarik oleh arus air dong. Betul nggak? Harusnya nggak mungkin ada di tempat yang sama timbul. Ingat baik-baik, di tempat di mana kita pernah gagal, di tempat di mana kita pernah kalah, di tempat di mana kita pernah susah di situ, bukan berarti suatu hari kita akan sama gagal lagi. Bahkan kalau perlu di tempat di mana kita gagal, Tuhan bisa pulihkan di mana kita gagal. Tuhan tidak pernah berubah. Kayu dipotong, dilempar di tempat di kayu tadi. Duk, mata kapak yang tadi hilang muncul kembali. Gak mungkin Bapak Ibu. Itu gak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, yang berubah bukan hatimu saja. Pola pikirmu berubah. Caramu berpikir berubah. Something yang kau bilang, cannot. Bagi Tuhan itu bisa. Impossible, possible. Mas saya bilang gereja itu, iso ka iso, kudu iso. Udah amin dong. Saya tanya Bapak Ibu, kalau saya lihat orang gini melayani Pak Ara, kadang-kadang lihat orang gini, uang ini gak mungkin bisa dipakai. Dalamnya saya bilang, tidak, pasti bisa dipakai. Setan suka kasih mendistract kita, supaya berkata apa? Ini gak bisa, itu gak bisa, ini gak mungkin, itu gak bisa. Tidak, pasti bisa. Bahkan orang dikatakan, orang yang gak akan luar bisa, bagi Tuhan pasti bisa. Haleluya. Musa itu pembunuh loh Bapak Ibu, pernah bunuh orang loh Musa itu. Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Orang bisa membunuh orang, berarti bagaimana hatinya bisa lembut. Tuhan ubahkan melalui proses yang disampaikan Pak Ara tadi itu. Ada waktunya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah menghindari proses. Musa itu prosesnya tidak main-main. 40 tahun di istana, 40 tahun di rumah mertua, 40 tahun lagi dipakai Tuhan luar biasa. Di mana prosesmu hari ini? Yusuf 13 tahun kata Pak Ara. Daud 15 tahun. Musa itu berapa lama dia diproses Tuhan? Karena itu kalau engkau diproses, ya jangan pernah sekali-sekali give up. Never give up. Mau dikritik, mau dikatain, mau difitnah, mau dicemooh, tidak ada exit door. Maju terus, di depan matahari pasti bersinar. Haleluya.